Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara kesayangan pemirsa TV 10, yaitu Sharing Hijrah bersama saya Azmi Asegaf. Kali ini program acara Sharing Hijrah selalu mendatangkan tamu-tamu spesial yang akan berbagi pengalaman hijrahnya, dan telah hadir di studio TV 10 yaitu saudara kita Mas Dwi. Ya, nama lengkapnya siapa nih Mas Dwi? Dwi Mujianto. Mas Dwi Mujianto. Ya. Baik, Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Mas Dwi ya? Alhamdulillah. Ya. Asli mana nih Mas Dwi ini? Aslinya kalau saya lahirnya di Kota Waringin Timur, Sampit. Sampit, Kalimantan Tengah. Ya. Domisili? Sekarang di Bloran. Di Bloran. Karangrejo, Kerjo, Karanganyar. Oh, jatuhnya masih Karanganyar, Karanganyar, ya? perbatasan Sragen. Baik, mungkin dari sahabat TV 10 ada yang mengenal panjenengan berada di studio TV 10. Insya Allah nanti bisa memberi ilmu yang bermanfaat ya Mas Dwi ya. Insya Allah. Baik, Mas Dwi, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Mas Dwi, proses hijrahnya itu seperti apa? Mungkin sebelum hijrah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang dimana saya ini Ustaz itu berawal dari seorang anak jalanan, katakanlah. Karena dulu ketika kita tinggal di daerah Kerjo itu ada namanya Terminal Batu Jamus. Ternyata lingkungannya itu arahnya negatif, banyak yang negatif. Mas Dwi ini berapa bersaudara? Dua bersaudara. Saya yang paling kecil dan yang anak pertama kakak perempuan. Oh baik, bisa dilanjut Mas. Ya. Lalu? Ketika itu tahun 2000, sekitar 2010-an. Karena lingkungan terpengaruh, lantas kita putus sekolah. Yang dulunya kita sampai SMP, sempat di SMK di Karanganyar. Lantas karena itu lingkungan tadi terpengaruh, lantas kita putus sekolah dan justru malah masuk ke dunia malam. Ya, kalau biasa ya, kalau anak muda itu kan mencari bahasanya jati diri. Nah, ternyata salah itu. Baik, bagaimana orang tua panjenengan ketika panjenengan putus sekolah? Ya tentunya kalau orang tua umumnya ya pasti ya kecewa ya. Cuman satu sisi saya sendiri yaitu tadi, karena di belakang itu ada bahasanya jati diri itu tadi gitu ya, teman-teman. Nah ternyata ya mau gimana lagi seperti itu. Cuman dalam satu sisi ya tetap kita berusaha untuk ini ya berusaha untuk anukan orang tua gitu. Tidak membebani. Baik, bisa dilanjut Mas, lanjut. Ya, setelah itu kita di tahun 2010 itu kita mengenal teman-teman ya yang di jalanan. Kotarullah, bahasanya anak pang lah. Di komunitas itu kita merasakan sangat nyaman gitu ya. Karena kebersamaannya, terus solidaritasnya. Betul Mas. Itu yang menurut saya bisa membuat saya itu malah betah di situ. Bahkan jarang pulang. Ya. Dan dari situ juga kita mengenal yang bahasa kita itu kurang baik ya. Dari miras dan sebagainya banyak ya. Cuman kita nggak nyebut. Lanjut. Lantas di situ kita sering kalau aktivitasnya setiap hari itu ya kita ngamen, Pak. Kita ngamen di mana? Karangpandan. Di pasar-pasar itu ya untuk itu tadi, itu tidak memberatkan orang tua, karena kita ini pilihan saya kan gitu. Kita di jalanan. Kita jarang pulang, kalau makan ya kita sering ke warung-warung itu bukan beli makanan tapi ngambil sampah itu. Ya Allah, kita ngambil sampah sama teman-teman ya, kita makan bareng-bareng seperti itu. Pernah ada timbul kekhawatiran dari orang tua yang disampaikan ke Mas Dwi, kamu kok pulang malam atau gimana gitu? Orang tua tidak seperti itu ya, bahasanya justru malah mereka itu diam, sangke mungkin ini anak kok nggak bisa di. Tapi batinnya tetap ya Mas ya. Tapi ada satu pernah kejadian itu, ibu saya itu tahu kalau saya itu pulang ngamen karena capeknya saya. Tidur siang itu hasil ngamen kan berserakan, Pak. Berserakan ya, uang receh itu ketika bangun ditanya sama orang tua. Iki apa toh le? Apa toh ini?
Ya saya sampaikan, saya ngamen Bu ini. Dan itu pertama kali saya membuat ibu saya menangis. Ya, karena siapa sih ya orang tua yang ingin anaknya di jalan gitu. Cuman saya kasih paham, insya Allah nanti ya doanya aja Bu. Nanti moga-moga anak panjenengan ini nggak seperti ini gitu ya. Dan ternyata ya di balik itu sama Allah doanya orang tua mungkin ya. Ya nggak nyangka saja bisa berubah seperti itu. Dan ini titik balik panjenengan? Titik baliknya belum bisa dilanjutkan. Silakan. Karena sangat pengaruhnya teman-teman ini ya karena kurangnya kuatnya saya ya. Kondisi yang seperti itu di terminal, di tongkrongan kita asik sekali. Titik jenuhnya itu gini. Ternyata kalau saya dulu mencari untuk happy, untuk senang, itu ya melalui dari itu. Kita berangkat siang hari sampai subuh itu baru pulang, kadang jam 6 itu baru pulang. Itu mengharap untuk mendapatkan kesenangan ya. Padahal kesenangan itu sesaat. Iya. Gitu ya. Tongkrongan dan lain sebagainya, kita nyanyi, kita mabuk dan lain sebagainya itu ternyata waktu itu senang betul Ustaz. Cuman ketika sampai rumah itu hampa. Ada kekosongan. Kok hidupku cuma seperti ini. Lantas di tahun 2014 itulah qadarullah atas takdirnya Allah, ibu saya itu kena sakit kanker serviks. Diuji melalui ibu. Itu beliau 3 tahun ya sampai 2014 itu waktu itu pas puasa Ramadan. Ibu saya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu saya merasa banyak bersalah karena tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah membahagiakan, ya katanya mau mencari jati diri dan sebagainya, tapi kok seperti ini gitu. Maka dari situ muncul ada dalam hati itu benak gini, bagaimana kamu untuk bektimu terhadap orang tua bagaimana? Maka saya berpikir, saya pernah mendapatkan satu nasihat, pernah mendengar itu kan. Salah satu nanti orang meninggal itu kan ada 3 salah satunya adalah doa anak soleh itu. Ini untuk orang tua kita. Maka saya berusaha untuk berubah waktu itu dan bingung mau belajar kemana. KTP kita Islam, cuman secara bahkan saya melihat Tuhan sendiri, Tuhan itu siapa itu kita tidak tahu. Nabi Muhammad itu saya bahkan dulu ketika saya jahiliyah itu saya menganggap Nabi Muhammad itu adalah suatu cerita yang seperti wayang. Namanya ada, tapi tokohnya nggak ada. Cuman waktu itu saya bingung di Ramadan itu, di pertengahan Ramadan itu saya pikir mungkin caranya saya ke masjid dulu saja, belajar ke masjid. Karena di waktu itu nggak ada komunitas, ya. Masuk ke masjid, belajar sholat 5 waktu di masjid. Lantas waktu itu kita juga masjid panjenengan menjumpai siapa? Takbir atau mungkin jamaah masjid? Tidak, kita cuma sholat gitu aja. Pokoknya sholat gitu aja. Waktu itu kan mumpung Ramadan kan nggak malu. Momennya pas. Orang kita orang nggak tahu ke masjid kan ketok pantes gitu. Lantas ketika itu juga saya pikir saya ingin mengenal Allah dan saya ingin mengenal Rasulullah. Maka saya datang ke warnet. Waktu itu zaman itu kan ada warnet, 2014 masih ada warnet. Bayar 5.000, kita lihat, saya searching siapa tahu Tuhan. Saya tulis di situ. Dan saya melihat bagaimana ternyata ketika saya ketik Tuhan, itu semua yang keluar adalah kebesarannya Allah. Dari gambar-gambar bagaimana ada hewan yang di situ dagingnya tertulis lafaz Allah, bagaimana alam itu yang lafaz Allah dan sebagainya, dan itu menumbuhkan keyakinan bahwa ini kuasa Allah dan Tuhan-Tuhan selain itu nggak ada loh yang seperti itu gitu. Atas juga saya mulai melihat waktu itu di Ramadan itu ada tayangan televisi, saya ingat itu kisahnya Umar bin Khattab. Menarik sekali. Di salah satu televisi ya. Dan itu saya melihat perjuangan para sahabat bagaimana membela Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu ada ya di zaman dulu. Dan saya melihat bagaimana para sahabat itu sampai berdakwah dan sebagainya itu sampai dipukuli orang Quraisy seperti itu ya. Terus berteriak melantunkan
ayat Ar-Rahman di Allah. depan Ka'bah itu, Baik. dan dipukuli itu, Masya Allah, saya sampai nangis. Saya orang Islam, ngakunya Islam, tapi jauh. Baik. Dari kecil sampai dewasa nggak pernah sholat dan sebagainya. Dan itu betul-betul apa namanya, kayak hidayah itu masuk gitu. Baik. Ada keinginan untuk berubah. Subhanallah. Ya. Dengan melihat mendengarkan kisah-kisah perjalanan para sahabat ya, dan jangan juga menyaksikan film-film maksudnya ini perjuangan para sahabat dan juga kecintaannya sahabat sama Nabi seperti itu. Dan ternyata hasilnya adalah kebahagiaan yang bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Masya Allah. Baik, berarti titik baliknya ini adalah orang tua. Gitu ya, bisa dikatakan orang tua. Allah titipkan ujian kepada ibunda tercinta, dan disitulah Mas Dwi semakin ingin berusaha lebih baik dan baik, memantaskan diri menjadi anak yang baik, tentunya seperti itu, dan ada rasa ingin membalas budi, ya seperti itu. Baik sahabat Sharing Hijrah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di TV10. Kita akan nantikan kisah selanjutnya dari Mas Dwi. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara Sharing Hijrah bersama Mas Dwi. Mas Dwi, bisa dilanjut? Berarti setelah Mas Dwi merasakan nikmatnya hidayah Allah, ya itu kan nikmat sekali Mas ya. Manusia pilihan Allah tentunya. Itu mahal sekali perjalanan Mas Dwi ini saat ini berada di jalan Allah. Nah, apa yang Mas Dwi rasakan seluruh aspek kehidupan ini? Ada perubahan? Yang jelas gini Ustaz, ketika kita merasakan diberikannya hidayah itu yang saya cari waktu di jalanan, karena kita mencari tentang senang ya, tentang ketenangan. Ternyata tidak lain didapat itu dari bentuk ketaatan kita sama Allah itu. Dan itu betul-betul saya rasakan itu. Ya, siap. Ya, kita mulai masuk ke masjid itu ya, bisa sholat 5 waktu itu ringan, Masya Allah. Bukan beban itu. Bukan beban. Dan itu betul-betul membuat saya itu, ya ini yang saya cari gitu. Baik. Dari situ, Masya Allah. Lingkungan itu juga pengaruh ya Mas ya. Betul. Teman duduk dan sebagainya. Sangat-sangat berpengaruh. Lalu ibunda panjenengan dititipi sakit, dititipi ujian dari Allah melalui berupa sakit itu sejak 2000. Berarti 2012 sampai saat ini masih. Sudah meninggal 2014. Baik, 2014 ya, berarti 2 tahun. 2 tahun. Ketika ditinggal ibunda bagaimana? Apa yang panjenengan rasakan? Yang pertama ya terpukul. Karena panjenengan kan anak laki ya, anak laki biasanya fitrahnya deket banget sama ibunda. Betul. Ya terpukul, saya terpukul. Karena kita betul-betul belum bisa membahagiakan. Setidaknya memberikan materi lah apalah itu belum sama sekali waktu itu, waktu jahiliyah kita. Baik, pesan yang paling sampai saat ini masih Mas Dwi ingat, pesan ibu apa? Pesan dari ibu saya yang paling saya ingat itu adalah beliau itu selalu gini, Le, besok tadi orang sing soleh. Penting sholat. Siap. Dan ibu ndongake kowe gen dadi anak sing soleh. Dan itu saya ingat, meskipun waktu itu ya apa sih gitu ya. Cuman ketika beliau telah meninggal, ternyata itu ada betul-betul ini ya, di dalam hati itu betul-betul meresap, merasuk ini, Masya Allah. Ternyata vibrasi dari doa itu dirasakan oleh Mas Dwi ya. Getaran doa seorang ibu. Gimana? Saya kira ya berubahnya seperti ini bukan serta-merta kita, tapi karena betul-betul asbab dari orang tua itu, doanya beliau-beliau ini, Masya Allah, sabarnya beliau. Anaknya bandel, anaknya nakal di jalanan, tapi beliau sabar. Masya Allah. Mungkin Mas Dwi ini menarik sekali.
saat ini kan sudah krisis bakti sama orang tua. Nah, ini Mas Dwi termasuk salah satu teladan yang luar biasa, bisa memberi teladan yang baik bagi kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Mungkin Mas Dwi bisa menyampaikan sedikit ke pemirsa, khususnya yang masih memiliki orang tua gitu. Apa yang harus diperbuat seorang anak? Silakan Mas. Ya, untuk pemirsa, untuk teman-teman semua, yang jelas bagaimana kita ini jangan menyia-nyiakan, ya. Karena kita tidak tahu usia orang tua kita. Baik. Maka kita berhasil, kita bisa sukses, kita bisa menjadi lebih baik itu tidak serta-merta dari usaha kita. Maka bisa jadi dari orang-orang tua, doa-doa orang tua kita. Maka jaga betul orang tua kita. Baik. Karena memang berat bagi orang-orang yang memang tidak dididik dengan agama, itu memang berat, Ustaz. Kaitannya tentang bahasa yang halus saja itu berat. Baik. Tapi insya Allah ketika kita berusaha baik sama orang tua, nanti akan ada kebaikan. Wong kita jahiliyah saja, itu asbab orang tua saja, hati kita ini dibalikkan sama Allah itu. Allah. Apalagi orang yang bakti Betul. sama orang tuanya, alangkah nanti hidupnya itu akan ditata lebih baik gitu loh. Masya Allah. Iya. Berarti kesimpulannya, kalau boleh saya simpulkan, anak itu kalau jauh dari orang tua hidupnya random gitu ya Mas. Ketika dia sudah dekat sama orang tua, memantaskan diri menjadi anak yang baik, tertata hidupnya. Insya Allah. Sebagaimana yang Mas Dwi rasakan ini. Baik. Bahkan itu kan orang tua sudah nggak ada, tapi sama Allah ditata gitu. Baik, ya. Apalagi yang masih ada, masih bisa dilihat, memandang wajahnya, terus juga telinga kita masih mendengar nasihat-nasihatnya. Beruntung sekali gitu. Itu sangat beruntung ya. Tapi tadi Mas Dwi kan menyinggung ya, sempat singgung tidak terputus amalan ya seseorang itu, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, itu mungkin juga bisa jadi motivasi teman-teman di rumah ya. Betul. Saya walaupun sudah tidak ada, baktinya itu nggak terputus gitu. Tidak terputus. Tetap doakan orang tua dan sebagainya gitu. Jangan membebani orang tua terus gitu ya Mas. Mas Dwi, orang tua sudah dibahas. Nah, ini sekarang ketika panjenengan sudah merasakan nikmatnya hijrah ini, tentunya kan Muslim sejati ini, orang yang beriman kepada Allah itu ada ghirrah, semangat dalam watawasau bil haq watawasau bis sabar. Nah, mengingatkan. Nah, mungkin Mas Dwi ada kegiatan mengajak, merangkul teman-teman. Jadi gini, Ustaz, dulu ketika 2014 itu kita sudah mulai kenal di masjid. Kan kita bingung ya, waktu itu tidak ada komunitas. Kalau sekarang kan ada Kopika, ada Sign, ada Sindrom, ada komunitas-komunitas Solo, Espresso dan sebagainya. Waktu itu perjalanannya seperti ini, sebelum kita yang berlanjut ya. Saya waktu itu setelah di masjid itu, saya bertemu dengan salah satu jamaah. Ya, diajak ngobrol, ayo Mas ngaji. Cuman waktu itu kan 2014 itu kan ada Islam itu negatif gitu deh. Oh iya. Karena ada isu perang dan sebagainya waktu itu ya. Jadi saya berpikir, wah ini jangan-jangan apa ini ya? Ajak-ajak yang nggak baik gitu kan. Cuman saya teringat ada teman kami itu sama-sama anak pang, tapi beliau 2012 lebih dulu. Ya, lebih dulu mentas dan beliau hijrah gitu ya. Saya pernah waktu itu main ke rumahnya beliau. Waktu itu saya masih ngerokok, saya masih saya main ke sana, tak sodori rokok. Ayo bro, rokok dulu ya. Saya nyantai gitu ya. Cuma loh, sekarang kok tampilannya beda. Sekarang kok pakai kuku, pakai peci. Terus saya melihat beliau ini kok lisannya nggak pernah omongan kotor lagi. Nah, waktu di masjid itu saya teringat sama beliau ini. Lantas saya pikir, apa jangan-jangan temanku ini juga ngaji sama bapak-bapak ini yang diajak di majelis ini. Nah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya, tak tanyain. Nah, dari situ memastikan ya Mas. Memastikan ini apa gitu loh. Di hasil didikan siapa itu. Nah, terus waktu itu saya kan, kita buka-buka di internet kan, waktu hijrah itu kan berusaha untuk mencari informasi. Nah, saya itu di sini Ustaz. Saya itu berharap, ya Allah, kalau seandainya jenengan pahamkan Islam, saya pahamkan betul-betul. Saya itu ingin Islam itu yang tidak terpecah belah. Saya maunya Islam itu yang
bagaimana tidak diri saya itu memecah belah ataupun terpecah belah. Karena mohon maaf Ustaz, dulu ketika saya jahiliyah, saya nggak kenal agama, jarang ke masjid, bahkan tidak pernah ke masjid. Itu melihat orang-orang masjid itu sendiri itu jadinya itu merasa risih, karena mohon maaf, antara satu orang dengan orang yang lain itu saling kadang itu menjelekkan satu dengan yang lainnya, karena beda ormas, karena beda amaliyah. Saya berdoa itu, ya Allah, saya pokoknya pengen ini, pokoknya Islam dan saya ingin tetap satu wadah. Satu wadah. Maka saya datang ke teman saya itu, saya tanya, ini ngajinya gimana? Apa jenengan ngaji di sana juga? Iya, saya ngaji di sana. Ini ngajinya gimana? Oh, ini ngajinya kitab Mas. Dan ustadznya pun tidak harus ngikut situ gitu. Monggo mau ngaji kemanapun silahkan. Nah, dari situ saya tertarik. Dan dari situ titik mula saya ingin belajar ilmu agama. Boleh disinggung sedikit siapa beliau? Atau mungkin komunitas, mungkin kajian teman kami ini. Teman kami ini maksudnya ini siapa yang menuntun Mas Dwi? Namanya Mas Burhan. Ustadz Burhan sekarang ya. Itu beliau teman saya yang ngepang di jalan. Lantas diarahkan ke majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu itu di Masjid Karangnongko waktu itu ngaji kitab ya, Hadriyatus Sholihin, terus tafsir Ibnu Katsir, itu ustadz-ustadz dari Solo. Nah, lantas ketika waktu itu saya memutuskan untuk hadir, dijemput sama adiknya beliau ini. Dijemput. Saya waktu Quran nggak punya, gitu. Saya pinjam kakak perempuan habis nikah itu kan ada seseran Quran tafsir itu ya, tak bawa, tak masukkan tas. Dan ajibnya ketika orang hijrah itu ternyata setan itu nggak mau. Ketika saya mau keluar rumah itu Ustaz, itu dalam hati itu gini, hati-hati, jangan-jangan dikasih was-was, dapat apa ngaji. Tapi saya pokoknya bismillah. Ketika naik digoncengkan dijemput, kita berangkat ke masjid, masuk ke masjid, buka Quran itu ternyata Masya Allah, Islam itu ternyata seperti ini tuh. Nah, dari situlah kita tertarik belajar agama. Lantas sama Ustadz Burhan ini, teman kami anak pang ini, beliau juga memberi masukan. Jenengan kan kita sedang maca Quran Mas. Iya, aku urung isoi, pengen aku iso maca Quran. Pertama awal diajak kita belajar privat sama beliau di rumahnya. Abata itu. Cuman waktu itu beliau, ayo kita belajar Al-Fatihah dulu aja. Biar nanti untuk sholat gitu kan. Nah, ini kan suara saya ini keras Ustaz. Di rumah itu a'udzubillahi minasyaitonir. 1 hari 2 hari oke lah. 3 harinya pindah masjid aja Mas. Orang rumahnya kelihatannya ibunya mungkin terganggu ya, karena suaranya kencang. Nah, lantas ketika kita mulai istiqomah belajar beberapa bulan, lantas ada di Islamic Center Ida Duduat ISID Iskari Makassar Pandan, itu ada bukaan mahasiswa ISID gitu. Pikir saya, waduh, mahasiswa kini rantai lulusan, kita nggak punya lulusan. Ternyata ya intinya itu program masyarakat, siapapun boleh. Maka dari itu 2014 sampai 2015 saya belajar di sana. Kalau Ustadz Burhan itu 2 tahun belajar, saya hanya 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu langsung isi kan? Ya, tahsin sama hafalan juz 30. Siap. Nah, lantas keluar dari situ mulai ada rasa itu tadi, ingin bermanfaat. Saya merasa dulu terlalu jahiliyah. Saya banyak maksiat, versi saya loh ya. Saya banyak maksiat sama Allah di salah satu tempat, ya salah satunya di terminal Batu Jamus itu sekitarnya. Saya punya fikir, saya punya bekal, alat. Yaitu Al-Quran ini. Masya Allah. Maka saya ingin di desa tersebut yang dulu tempat saya maksiat mungkin untuk merugikan banyak orang, saya hadir di situ, saya ingin menebar manfaat dengan Jadi kalau boleh saya simpulkan, Mas Dwi ini waktu lalu mungkin menyanyiakan waktu dan sebagainya sebenarnya untuk ibadah, tapi disia-siakan hal-hal yang yakni hal yang nggak ada manfaatnya, tapi ini sekarang kafarohnya, dendanya gitu, jangan membayar denda itu. Betul. Seperti itu, luar biasa. Terkadang orang kalau sudah hijrah cuek, mementingkan diri sendiri tapi nggak mementingkan orang lain. Maka
Insya Allah mudah-mudahan istiqomah Mas Dwi ya. Dan insya Allah semakin diberkahi rezekinya. Dan terima kasih banyak bisa silaturahim ke TV 10 membersamai dalam acara sharing hijrah. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Keluarga sehat Mas Dwi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam buat keluarga semuanya. Siap. Dan hati-hati jalan, insya Allah selamat sampai tujuan. Gitu. Mas Dwi, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang bermanfaat. Baik sahabat Sharing Hijrah yang dirahmati Allah, sekian bincang-bincang kami bersama Mas Dwi. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menanti-nanti hambanya, walaupun hambanya itu dalam keadaan berbuat maksiat, banyak dosanya, selalu dinanti oleh Allah Ta'ala. Rahmat Allah selalu dikedepankan daripada azab Allah Ta'ala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala merenungi di setiap kebesaran Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka di dalam ayat sini kita ini diperintahkan merenungi di setiap kebesaran Allah. Maka ketika kita selalu merenungi kebesaran Allah, maka insya Allah keimanan kita semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya kebesaran Allah yang di luar diri kita, bahkan di dalam diri kita. Bahkan ketika kita dititipi ujian, dititipi sakit, begitu tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka insyaallah bermanfaat acara sharing hijrah pada kesempatan kali ini. Nantikan program sharing hijrah di episode selanjutnya bersama saya Azmi Asegaf hanya di TV 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.